Semoga Timor Leste mendapatkan presiden yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Tim Files, channel yang khusus membahas tentang sejarah dan masa lalu Timur Timur atau hari ini disebut dengan Timor Leste. Kita akan bahas tentang pemilihan presiden Pilpres putaran kedua pada hari ini 19 April 2022. Bagaimana yang pertama? Yang pertama sudah kita bahas. Nanti saya akan masukkan ke kolom deskripsi ya. Nanti kita akan lihat di situ. Sebelum memahami sekarang, lebih baik atau enaknya tuh lihat yang pertama gitu ya. Oke, apa yang ada di tim-tim atau di Timur Leste hari ini? Hari ini sebulan yang lalu sudah diadakan putaran yang pertama ya, karena tidak memenuhi standar mereka untuk menjadi satu putaran dapat satu presiden, yaitu 50% per satu tidak ada ya, akhirnya diadakan putaran yang kedua gitu loh. Dan putaran kedua itu tinggal dua yang sesuai dengan standar, karena memang standar atau peraturan mereka itu yang boleh maju itu hanya dua ya, dua terbanyak ya, kebetulan adalah Ramos Horta, Jose Ramos Horta ya. Ini gambarnya yang di atas yang seperti ini, nomor satu ya. Sampingnya ini kalau dari tulisan satu Jose Ramos Horta, sebelah kanannya ada gambar lagi. Ini CNRT ya, sebuah organisasi perwakilan rakyat Tim-Tim yang memang ada di zaman Orde Baru, yaitu pada zaman ketika Timur Timur di bawah kekuasaan Orde Baru. Yang berikutnya di sampingnya lagi, nah ini dia Jose Ramos Horta ya. Yang kedua adalah Francisco Guterres Luolo, lebih banyak dikenal Luolo. Mereka para pendukungnya yang terbesar salah satunya adalah Fretilin. Yang kedua-duanya juga dibesarkan oleh yang di atas, Sanada Gusmao di samping Horta, ya Mas Horta, Ramos Horta, yang satunya adalah Wolo yang juga gerilyawan yang didukung dua-duanya oleh dua-duanya ini generasi gerilya ya. Artinya mereka besar pada zaman integrasi. Fraternina Partai yang juga dibuat oleh mereka ini bertiga, ada Ramos Horta, Sanada Gusmao, dan Luolo. Luolo itu pejuang gerilyawan ya, berperang dengan Indonesia di dalam hutan. Kalau ya Jose Ramos Horta, orang Tim-Tim sekarang, orang Timor Leste sekarang menyebutnya pejuang juga, hanya dia di bidang diplomasi. Sejak 75 keluar dari Timur Timur, bergerilya PBB dan sebagainya. Kemudian baru kembali lagi tahun 99 ketika referendum dimenangkan oleh kelompok mereka ya. Ada yang mengatakan Ramos Horta keturunan Indo ya kalau bahasa Indonesia, mestizo kali ya. Kalau yang orang asli adalah Luolo gitu. Apapun itu, ini adalah pilihan hasil dari yang disepakati dalam peraturan atau hukum mereka atau standar mereka gitu. Ini keduanya calonnya ya. Kalau yang pada putaran pertama ya Ramos Horta itu mendapat 40-an, 42 ya, 40-an ya persen. Nanti lihat di video pertama, yang satunya lagi 20% itu. Ini adalah kontestan hari ini ya di putaran kedua. Seperti apa prosesnya, kita akan lihat liputan pers Indonesia. Kalau di putaran pertama itu nyaris tidak ada pers Indonesia membahas tentang Pilpres putaran pertama di tim-tim itu di Timor Leste. Sekarang tidak tanggung-tanggung, bahkan dia datang langsung ke TKP, yaitu ke Timor Leste. Kita lihat ya. Ini adalah kantor berita Indonesia, yaitu Metro TV ya. Kita akan lihat seperti apa proses dari pemilihan suara di sana. Oke, kita cek. Banyak ya, 2.600. Yang biru ini syukurnya bisa bahasa Indonesia ya.
Jadi saya bisa memahaminya itu. Kalau bahasa-bahasa Portugal atau bahasa lokal mereka saya tidak paham ya. Bagus juga ini bisa mengerti bahasa Indonesia. Mungkin umurnya sekitar 40-an dan sepertinya pernah mengenyam pendidikan di zaman Orde Baru dulu ya. Di zaman pemerintahan masih Indonesia ya. Mereka masih berintegrasi. Ini adalah ketua biasanya yang ada bicara begini, ketua panitia penyelenggara ya pemungutan suara PPS kalau di Indonesia. Yuk kita lanjut lagi. 2.600 orang. Jadi ini dimulai jam 7 sampai jam 3 ya. Di beberapa liputan yang saya ikuti dari pagi sampai malam ini, saat ini berarti ya 19 April ketika pencoblosan antara jam 7 sampai jam 3 itu di Timur Leste, khususnya di apa nih di Dili sebetulnya itu panas sekali ya. Oke, kita lanjut. Oh berarti sama ya, setelah selesai jam 3 langsung dihitung. Nah, prosedurnya persis seperti di Indonesia. Kita lihat lagi. Mungkin kalau di Indonesia namanya tim pemantau pemilu ya. Dari nasional sampai juga internasional ya. Oke. Ya, atas nama kandidat mungkin kalau di Indonesia disamakan seperti saksi-saksi ini ya, calon capres presiden ya, capres ya. Jadi misalnya Ramos Horta dia mengirimkan saksinya untuk menghadiri di TPS itu, kemudian Luolo juga datang. Ini yang saya kira maksudnya itu ya. Jadi ada saksi dari setiap calon presiden. Oke, dari video ini sepertinya kalau ada permasalahan diselesaikan dulu di tingkat PPS, kemudian dibawa ke distrik, kalau kemudian nanti diarahkan ke KPU ya. Mungkin karena tidak terlalu waktunya banyak, jadi permasalahan yang timbul di saat pencoblosan tidak dibahas lebih dalam gitu ya. Kemudian tadi agak siang-siangan kami mendapatkan video dari rekan kita di Timur Leste, khusus Dili, yang memberitakan tentang kondisi seperti apa yang terjadi di sana saat di akhir-akhir pemilihan presiden di putaran kedua. Oke, mari kita simak. A few moments later. Jadi inilah kondisinya vote di Timor Leste. Oke bang, tim files, untuk bang tim files. Inilah kondisinya bang, orang rame sekali. Oke, let's lihat baik-baik ya. Jadi ini dia tadi bang. Aku datangnya udah agak kesiangan, jadi udah sepi nih. Tadi pagi itu sangat ramai, tapi masih ramai sih di luar. Ya seperti biasanya bang, ini suasana vote udah sepi sih, tapi ya karena udah siang sih, tapi lumayan sih, orang tetap banyak. So, semoga Timor Leste mendapatkan presiden yang terbaik untuk Timor Leste.
foto-foto nah. Let's go home, back home. Oke, sip. Itulah kondisinya yang terbaru ya, terkini tentang Pilpres Timur Leste putaran kedua 19 April 2022. Apapun itu, apapun yang terjadi, kita harus menghargainya karena ini adalah proses yang ada banyak pengamat ya dari nasional, internasional, dari kandidat dan masyarakat disebutkan ya. Apapun hasilnya, ini adalah pilihan rakyat Timur Leste yang terbaik ya. Dan saya berpendapat masih berpikir bahwa nanti yang akan menang adalah Ramasorta. Demikian, kita akan bertemu lagi di video yang lain. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.